Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Moh Ali Romli, dosen tetap program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta dengan NIDN 05071084 dengan NUPTK 73392663130193. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau yang kita kenal dengan PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita kenal dengan UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai proses persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau yang dikenal dengan Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah forensik digital, yang mana mata kuliah forensik digital merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Informatika. Saya mengajar mata kuliah forensik digital pada tahun ajaran 2024 dan 2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7, yang mana mata kuliah ini termasuk kelompok inti keilmuan program studi Informatika yang bertujuan untuk membekali mahasiswa memahami konsep dasar teoritis dan praktis dalam bidang forensik digital. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang fokus pada keterlibatan aktivitas mahasiswa secara langsung. Nah, dalam membangun pemahaman, pembelajaran berlangsung selama 16 minggu, yang mana 2 minggu digunakan sebagai evaluasi pembelajaran, yaitu UTS dan UAS, sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau yang kita sebut dengan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK. Untuk metode pembelajaran mata kuliah forensik digital dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student center learning, yang mana metode ini digunakan untuk mendorong keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam memahami forensik digital. Nah, metode yang diterapkan pada proses pembelajaran yaitu menggunakan ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, studi kasus kontekstual, dan yang terakhir yaitu penugasan proyek kolaboratif di setiap kelasnya. Untuk mendukung capaian pembelajaran yaitu program studi Informatika yang terdiri dari 3 domain. Yang pertama yaitu S yang kita kenal dengan sikap, P pengetahuan, KU dan KK yang kita kenal dengan keterampilan. Yang mana CPL 1 merupakan aspek konsep yang diperuntukkan untuk memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin, serta memahami norma dan etika akademik. Sedangkan untuk CPL 3 yaitu sebagai pengetahuan, yang mana mampu menguasai konsep terapan ilmu forensik digital dan deployment perangkat lunak sebagai optimasi ekstraksi maupun analisis bukti digital. CPL 4 yaitu keterampilan umumnya, yaitu mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar dan terapan serta beradaptasi dengan pengetahuan dan jaringan kerja baru yang menerapkan pemikiran logis dan kritis. Yang terakhir yaitu CPL 5 yaitu keterampilan khusus yang mampu mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan strategi belajar yang spesifik dan komprehensif berdasarkan pola pikir yang terbangun dan berkembang selama belajar secara mandiri atau yang kita kenal dengan learning strategy. Nah, untuk membagi CPMK yaitu terbagi menjadi 4, yaitu CPMK 1 yang mana mahasiswa mampu memahami konsep dasar peran forensik digital dan mampu mengidentifikasi jenis bukti digital serta prinsip pengumpulannya. Yang CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami langkah umum dan standar yang diterapkan dalam forensik digital untuk memahami aspek hukum dan etika dalam penanganan bukti digital. Sedangkan untuk CPMK 3, mahasiswa mampu memahami peran chain of custody sebagai dokumentasi proses pembelajaran
dari dokumentasi bukti digital dan metode penelusuran bukti digital di lingkungan forensik digital. Yang terakhir yaitu CPMK 4, mahasiswa mampu membuat laporan, mengenal tool forensik dan metode investigasi dalam forensik digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah forensik digital. Tepatnya sekarang sudah pertemuan kedua, yang mana pertemuan kedua kita lanjutkan materi di bukti digital. Nah, sebelum kita lanjutkan ya bukti digital, saya tanya lagi kita awal ya pertemuan yang kemarin, kira-kira apa yang Anda pahami terkait tentang forensik digital? Saya Pak. Ya, oke. Pada pertemuan pertama kemarin Bapak jelasin forensik digital itu adalah proses menyelidiki bukti elektronik Pak untuk membantu mengungkapin suatu tindakan kejahatan digital. Betul. Ada yang lain? Tidak ada yang lain? Oke. Betul sekali bahwa forensik digital adalah sebuah metode yang kita gunakan atau yang digunakan oleh investigator yang mana gitu ya untuk mencari kebenaran terkait tentang bukti yang akan digunakan sebagai alat bukti gitu ya. Bukti itu belum tentu menjadi alat bukti. Yang mana bukti digital ini banyak kategorinya ya. Kita ulas saja. Nah, overview-nya bahwa biasa disebut sebagai digital evidence ya. Disebutkan barang bukti digital yang biasanya akan kita temukan di saat gitu ya, terjadi sebuah pembunuhan atau sebuah kasus yang kita sebut dengan cybercrime. Nah, cybercrime ini merupakan salah satu tindak kejahatan yang melibatkan bukti elektronik. Yang mana bukti elektronik ini dapat kita gunakan sebagai alat bukti, yang mana alat bukti ini akan kita ulas, gitu ya, akan kita cari kebenarannya, cari buktinya, apakah terdapat gitu ya, sebuah clue atau indikasi yang kita gunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, definisi bukti digital menurut Scientific Working Group on Digital Evidence tahun 1999, informasi yang didapat dalam bentuk atau format digital baik berupa bukti yang real gitu ya. Nah, di sini ada bukti yang real ya. Artinya real itu adalah yang didapatkan secara langsung ya, secara langsung pada tempat kejadian perkaranya. Nah, baik berupa bukti yang real maupun abstrak yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti nyata yang nanti kita gunakan sebagai alat bukti. Nah, yang kedua menurut KRI 2005, definisi dari bukti digital merupakan adalah objek digital yang berisi informasi Anda yang mendukung atau membantah sebuah hipotesis ya. Yang mana nanti akan kita klasifikasikan gitu ya. Namanya terjadi sebuah perkara gitu ya, yang melibatkan cybercrime itu nanti ya, ada namanya tersangka dan ada yang si penggugatnya, maka nanti akan kita libatkan bukti tersebut gitu. Yang ketiga yaitu dari KSI 2011 merupakan data yang disimpan atau dikirimkan menggunakan komputer untuk mendukung atau menyangkal teori tentang bagaimana suatu pelanggaran terjadi atau elemen-elemen penting dari pelanggaran tersebut yang melibatkan bukti elektronik gitu. Yang mana bukti elektronik ini akan kita lakukan akuisisi, akan kita lakukan koleksi gitu ya, yang mana nanti akan kita cari kebenarannya atau bukti-bukti yang mengindikasikan bagaimana caranya si bukti ini bisa menguatkan gitu ya, menguatkan pada proses hukum yang berjalan. Nah, definisi bukti digital selanjutnya yaitu dari National Institute of Justice atau kita kenal sebagai NIJ gitu ya. Informasi yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk biner yang dapat diandalkan di pengadilan. Maka kalau kita sudah berbicara masalah bukti elektronik gitu ya, bukti elektronik itu merupakan bukti yang sifatnya di dalamnya mengandung informasi yang nantinya akan ditransmisikan oleh mesin. Nah, kalau kita berbicara masalah mesin, yang kita ketahui komputer sendiri yang kita baca adalah 0 dan 1 atau kita kenal dengan biner. Nah, maka kita mengetahui itu dan bagaimana caranya kita mentransmisikan bukti tersebut agar bukti itu benar-benar valid didapatkannya. Nah, menurut John Marshall, dalam presentasi digital evidence dan komputer forensik, bukti digital merupakan informasi ya
yang dari nilai pembuktian yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk biner yang dapat diadakan di pengadilan. Menurut aslegal.com, setiap pembuktian informasi yang disimpan atau ditransmisikan secara digital yang digunakan pada persengketaan di pengadilan, yang mana setiap kasus yang bergerak di sini ada satu pihak yang dirugikan, maka pihak penggugat ini nanti dapat gitu ya melibatkan investigator, yang mana investigator ini bertugas untuk apa? Menyelidiki kasus cybercrime tersebut yang melibatkan bukti-bukti, karena bukti itu kita bagi menjadi dua, yaitu bukti digital dan bukti fisik. Nah, bukti digital ini nanti berupa informasi, sedangkan bukti fisik itu adalah bukti elektroniknya, yaitu sebuah alat-alat yang kita dengan elektronik itu bisa berupa apa? Handphone, komputer, laptop, apalagi printer, VGA, apalagi. Nah, CCTV gitu ya. Itu adalah merupakan bentuk elektroniknya. Yang mana bentuk elektronik ini sebelum kita akuisisi, maka harus kita labelkan terlebih dahulu. Ya, kita labelkan terlebih dahulu agar apa? Bukti ini terjaga keasliannya, tidak tersentuh oleh orang lain. Maka setiap pada kejadian itu diberikan polis lain ya, agar bukti-bukti yang terlibat pada TKP itu harus dilindungi. Kenapa? Menjaga keaslian dari bukti tersebut. Nah, kalau bagaimana Pak? Untuk ini akan jadi tanya ini. Bedanya dengan bukti elektronik dan bukti digital. Bukti elektronik merupakan bukti yang bersifat fisik, sedangkan digital juga bersifat digital atau informasi yang terkandung di dalam bukti elektronik. Yang mana bukti elektronik ini maka harus perlu proses gitu ya untuk mengambilnya. Bagaimana prosesnya nanti akan kita bahas lagi. Nah, selanjutnya ya, bukti digital secara keseluruhan merupakan informasi yang tersimpan ya, artinya tersimpan, terdistribusikan dalam komputer atau dalam bentuk digital yang bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Yang kedua, informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, audio, video yang bisa kita temukan pada hard drive, ponsel, smartphone, CD, DVD, kartu flash, memori atau yang sejenisnya. Yang mana bukti digital ini terkandung dalam bukti elektronik yang sudah saya jelaskan tadi. Yang mana bukti elektronik ini perlu prosesnya. Sebelum kita lakukan harus kita labelkan terlebih dahulu. Pak, kalau untuk bukti digitalnya gimana? Juga ada proses untuk pelabelannya juga agar apa? Itu tidak berubah gitu ya. Tidak berubah karena minimal alat bukti yang diperlukan dalam persidangan itu minimal ada dua alat bukti. Nah, dua alat bukti ini biasanya kita dapatkan minimal dari satu buah bukti elektronik, gitu ya. Satu buah bukti elektronik bisa saja dari chat, message, gitu ya, atau dari email juga bisa, atau dari call juga bisa. Gitu. Nah, sehingga bukti digital itu merupakan bukti sebuah informasi yang tersimpan di dalam bukti elektronik. Selanjutnya, nah, definisi of digital evidence gitu ya. Ini merupakan definisi informasi berbagi value that's either stored or transmitted in digital form. Yang mana ini nanti akan kita temukan gitu ya. Yang saya katakan tadi bahwa kalau mesin itu membacanya 0 dan 1 gitu ya, maka informasi itu berupa bentuk digital yang mana riskan terhadap perubahan binernya kurang dari 1 aja, ini sudah tidak sah digunakan sebagai alat bukti. Nah, terminologi dasar dari bukti digital itu adalah bukti elektronik, yang mana bukti elektronik tadi ya, yang berhubungan secara langsung, secara fisik yang terjadi pada TKP. Sedangkan bukti digital itu informasi yang terkandung di dalam bukti elektronik. Nah, potensi bukti digital ini adalah hal-hal itu yang berkaitan pada TKP. Sedangkan temuan bukti digital ini berada di duanya, yang artinya prosesnya itu mulai dari bukti digital kita mengindikasikan bahwa ada potensi bukti ini akan bisa menjadi sebuah alat bukti. Nah, maka temuannya ini baru bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
file multimedia yang akan diselesaikan dengan pendekatan multimedia forensik. Nah, sedangkan file hasil akuisisi dan disk imaging yang dianalisa lebih lanjut oleh tools. Sedangkan untuk file hasil capture dan nilai forensik atau network forensik. Nah, di setiap alat bukti gitu ya, itu akan meminta gitu ya, bahwa proses atau metode yang digunakan dalam proses akuisisi itu akan ditanyakan, sehingga yang dapat mengakuisisi proses tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Contohnya kita sebagai praktisi, nah, maka sebagai praktisi harus mempunyai sertifikasi di dalam mengakuisisi barang bukti. Tidak sembarangan, termasuk bukti termasuk bukti fisik ya yang ada di sini. Nah, bukti elektronik di sini, bukti fisik tidak sembarangan orang gitu. Karena apa? Karena di sini harus melibatkan penegak hukum, yaitu biasanya kalau di Indonesia itu ada polisi. Yang polisi itu akan memberikan polis lain terhadap TKP yang dilakukan atau disinyalir bahwa tersebut meskipun itu ada benda yang tidak berkaitan dengan bukti elektronik, maka dia harus bisa dikumpulkan gitu. Maka nantinya apakah ada indikasi gitu terdapat contoh gitu, ternyata ada CCTV. Nah, CCTV ini akan digunakan sebagai bukti penguat yang mana bukti digitalnya nanti berupa video gitu ya. Nah, bukti video ini menangkap apa? Oh, ternyata ada bukti fisik, yaitu sebuah pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan, atau misalkan kasus cybercrime yang melibatkan terkait tentang pembobolan atau phishing. Nah, maka ada bukti fisiknya, oh mejanya itu juga bisa dijadikan sebagai bukti, tapi bukan bukti digital, karena kita fokusnya di bukti digital. Karena bukti itu terbagi menjadi dua, bukti konvensional dan non konvensional gitu. Karena non konvensional itu biasanya melibatkan bukti elektronik. Ini pendekatannya tadi ya, karena terminologi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia mengacu pada Undang-Undang ITE ya tahun 2008 pasal 5, maka terminologinya dapat digunakan untuk keempat terminologi tersebut ya, informasi elektronik dan dokumen elektronik gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa membedakan tidak antara bukti antara informasi elektronik dan dokumen elektronik? Kira-kira apa itu? Kira-kira sebelum saya jelaskan. Informasi elektronik seperti email, dokumen elektronik seperti misalnya file PDF, mungkin yang lain. Kalau informasi elektronik mungkin kayak CPA gitu kan. Kalau yang dokumen ya kayak docs atau PDF gitu kan. Betul. Nah, sehingga informasi elektronik ini adalah berupa bentuk file gitu ya, informasi yang terdapat di dalam terdapat di dalam bukti elektronik. Sedangkan dokumen elektronik itu adalah merupakan satu bentuk file yang ada ekstensinya gitu. Nah, sehingga kita sebut sebagai dokumen elektronik. Sedangkan informasi itu adalah isi dari dokumen tersebut gitu ya. Nah, bisa dipahami ya terminologi dari bukti digital. Oke. Setelah kita tahu proses yang namanya kita sebut bukti digital, itu ada proses akuisisi. Yang mana proses akuisisi merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, atau kita sebut sebagai first responder, bisa kita sebut sebagai investigator. Nah, proses akuisisi adalah proses yang mana dia akan melakukan gitu ya, proses yang membuat salinan file tersebut, atau yang saya katakan tadi bahwa kalau kita sudah menemukan bukti digital, maka kita perlu melakukan pelabelan, sehingga di saat proses pelabelan ini juga harus orangnya juga khusus, tidak boleh sembarangan. Maka proses salinan ini proses membuat salinan ini dan mendokumentasikan dengan menggunakan metodologi, yang mana metodologi ini akan digunakan sebagai gitu ya, landasan untuk menguatkan bahwa prosesnya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku gitu ya.
Proses akuisisi itu contohnya kalau di tahapan proses mencari informasi tadi, bukan mencari dokumennya. Nah, proses mencari informasi itu adalah salah satunya mungkin yang teman-teman perlu pahami adalah tools ya. Ada tools di dalam digital forensik. Biasanya kita gunakan sesuai gitu ya, sesuai dengan materi tadi ya, sesuai dengan skupnya di saat kita mau melakukan proses akuisisi. Contoh kalau di saat kita menemukan kejahatan dengan menggunakan basisnya adalah jaringan, maka kita menggunakan network forensik gitu ya. Kalau kita menggunakan propolis atau metadata, maka kita bisa menggunakan log gitu ya. Nah, bisa kita menggunakan autopsi juga bisa. Sehingga proses akuisisi ini dikhususkan untuk mencari informasi yang terkandung dalam dokumen elektronik gitu ya. Nah, ini salah satu contoh prosesnya bagaimana kita melakukannya, mulai dari original disk, image disk, dan target disk. Di sini akan kita sesuaikan gitu ya, karena proses akuisisi juga tidak cepat gitu ya, itu cukup lama sekali gitu, apalagi kapasitasnya cukup besar gitu, mulai dari file 1 GB, 2 GB, hingga 1 tera itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini adalah sebuah metode yang dapat kita gunakan untuk proses akuisisi. Yang mana proses akuisisi ini barang bukti elektronik diolah secara bit by bit image untuk melakukan proses forensik. Yang kedua, proses forensik berjalan pada sistem yang dalam keadaan mati atau off yang kita sebut ini ya. Nah, menganalisis isi dari bukti digital seperti file yang dihapus, historical browsing, berkas fragmen, koneksi jaringan, file yang diakses, history login, login user, dan lain-lain. Nah, guna untuk mendapatkan atau kita sebut membuat timeline ya, ringkasan tentang kegiatan yang dilakukan pada bukti digital sewaktu digunakan. Nah, proses atau metode ini pasti di saat persidangan akan ditanyakan. Kenapa? Kalau di saat kita akan membuat bukti itu semakin kuat, maka metode itu juga akan dipertanyakan di dalam persidangan. Gitu ya. Contoh kasus gitu ya, di saat terjadi pembunuhan tahun berapa itu ya, kasusnya kopi cyanida Mirna Salihin. Nah, ini salah satu studi kasus yang mana melibatkan ahli forensik digital, yang mana ahli forensik digital melakukan proses akuisisi, melakukan proses analisis, menguji hipotesis gitu, sehingga menguatkan bahwa bukti itu sah dan legal digunakan untuk sebagai alat bukti dalam persidangan. Nah, sehingga maka yang tersangka itu bisa dikenakan pidana gitu ya. Salah satunya kemarin kasusnya Mirna itu ya, yang kita ikuti beritanya itu adalah salah satunya adalah bukti CCTV. Nah, rekaman CCTV itu perlu proses yang cukup panjang gitu ya, karena proses akuisisi itu juga tidak mudah, karena begitu kita berbicara masalah bukti digital itu rentan terhadap perubahan. Begitu kita tahu misalkan proses untuk mengakuisisinya, kalau misalkan ditemukannya dalam keadaan mati, ini tidak boleh dihidupkan ya. Kalau kita menemukannya dalam keadaan masih on, ya harus seperti itu. Bagaimana kondisi awalnya? Itu adalah proses bagaimana kita bisa mendapatkan bukti yang bukti yang sesuai atau yang valid gitu ya. Maka akan ada prosesnya. Nah, kalau live forensik ini suatu teknik yang digunakan analisis di mana menyangkut data yang berjalan pada sistem atau data volatil yang umumnya tersimpan pada random access memory atau kita sebut sebagai RAM. Ya, kalau live forensik ini contoh adalah log yang masih jalan. Contoh kita menggunakan browser, gitu. Historicalnya itu bisa kita gunakan atau bisa kita akses sebagai bukti digital. Gitu. Nah, proses forensik berjalan pada sistem dalam keadaan menyala atau on yang kita sebut sebagai live forensik. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau tadi adalah static, dia dalam keadaan mati, sedangkan untuk live-nya ini adalah dalam keadaan hidup. Gitu. Dalam keadaan hidup ini penanganannya juga akan berbeda karena perlu teman-teman ketahui gitu. Di saat kita mau membuka aja itu pasti akan berubah, gitu. Waktunya akan berubah, gitu. Atau kita sebut dengan metadata, gitu. Itu akan berubah. Oke, ini
dokumen, histori, nomor rekening pelaku dan nomor handphone korban yang merupakan bukti digital untuk pembuktian kasus. Yang mana di sini kita ambil studi kasus yang mana ini adalah WhatsApp web, gitu ya. WhatsApp web kita bisa menggunakan titik major atau tulisan history yang mana akan mencatat, gitu ya, mencatat semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tersangka. Gitu. Hasil penelitian itu ada percakapannya, ada file name-nya, ada gambar, ada kita sebut sebagai file properties-nya. Ya, file properties juga punya metadata, yang mana metadata ini juga metadata. Kita jaga keasliannya. Kalau begitu berubah sedikit aja, itu pasti akan mempengaruhi pada hasil akuisisinya, gitu ya. Hasil akuisisinya sehingga tidak sah digunakan dalam persidangan. Kalau dalam persidangan itu yang sudah saya katakan tadi minimal ada 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti ini dapat kita gunakan untuk bersaksi, gitu ya, di dalam persidangan. Minimal 2 alat bukti satu belum cukup dan tidak bisa, dan itu contoh misalkan terjadi phishing, gitu ya, terjadi phishing yaitu lognya, gitu, bisa kita gunakan. IP yang ada juga bisa kita sebagai buktinya. Iya, sebagai buktinya. Tidak ada bukti digital, ada IP filenya. Nah, terus salah satu adalah mungkin lokasinya, gitu ya. Sekarang kan sudah cukup canggih tuh, alat-alat bisa menunjukkan lokasi tertentu, nah sehingga itu bisa kita gunakan sebagai bukti digital. Gitu. Kita catat, dan dia tidak bisa mengira bahwa ini adalah alat Anda, termasuk sudah memiliki, termasuk device saya itu pasti akan punya nama. Gitu. Nama pun itu harus sudah bisa divalidasi secara konvensional. Berarti juga di sistem yang diretas juga nanti lognya juga disimpan, gitu. Iya, lognya akan disimpan, kita duplikasi yang sudah saya katakan tadi menggunakan COC untuk dokumentasi pencatatannya gitu. Nah, sehingga di saat bagaimana cara mengamankannya, ya cara mengamankan kita taruh di tempat yang paling aman, gitu. Artinya kalau biasanya di kantor polisi ada ruang tersendiri penyimpanan bukti, ya kita taruh di situ. Nah, sedangkan bukti digitalnya akan kita lock, gitu. Biasanya akan secara secara yang bisa mengakses kita batasi, gitu. Dan tidak terbuka di internet, biasanya seperti itu. Oke, gitu. Oke, itu ya. Besok untuk karakteristiknya lebih detailnya akan saya jelaskan di minggu depan, gitu ya. Akan saya jelaskan di minggu depan, yang mana teman-teman harus pahami dan pelajari tadi ada berapa bukti digital.